Setiap bulan aku transfer 12 juta untuk suami dan ibu mertuaku. Tapi malam ini, aku mendengar rencana mereka akan menyingkirkanku dan merampas hartaku. Saat itu, aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu. Pagi tadi aku baru saja mengamankan 75 miliarku di rekening terproteksi. Permainan baru saja dimulai, dan aku yang pegang kendali. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu, Vina duduk diam di ruang kerjanya yang menghadap taman. Jari lentiknya baru saja menekan tombol konfirmasi pada layar laptop. Notifikasi instan muncul. Transfer berhasil. 12 juta rupiah baru saja meluncur ke rekening suaminya, Lucky. Uang bulanan rutin yang selalu dia berikan, ditambah 5 juta ekstra untuk ibu Sanah, ibu mertuanya, yang tinggal bersama mereka. Vina menarik napas panjang. Udara terasa pengap, padahal pendingin ruangan bekerja sempurna. Rumah mewah ini adalah hasil kerja kerasnya. Setiap ubin marmer, setiap perabot impor, semuanya adalah buah keringat dari perusahaan rintisan teknologi yang ia bangun dari nol, jauh sebelum Lucky hadir dalam hidupnya. Lucky adalah pria yang memesona. Dulu, saat mereka bertemu, Lucky adalah gambaran suami idaman, tutur katanya lembut, perhatiannya melimpah. Namun, 2 tahun pernikahan mengubah segalanya. Pesona itu luntur berganti kemalasan. Lucky enggan bekerja, lebih senang menghabiskan hari dengan dalih, mencari peluang investasi yang tak pernah membuahkan hasil. Sementara ibu Sanah, wanita itu tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Vina. Di mata ibu Sanah, Vina adalah wanita karir yang angkuh, yang melupakan kodratnya sebagai istri, meskipun Vina tidak pernah lalai mengurus rumah tangga di sela kesibukannya. Ironisnya, ibu Sanah adalah orang pertama yang menikmati kemewahan yang dihasilkan Vina. Ponsel di meja Vina bergetar. Sebuah pesan dari Lucky. Sudah masuk. Sayang. Makasih banyak. Kamu memang istri terbaik. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Ibu juga bilang makasih, Vin. Vina hanya membacanya. Tidak ada niat untuk membalas. Rasa lelah yang luar biasa menjalari tubuhnya, lelah yang bukan sekadar lelah fisik. Ia mematikan laptopnya. Ia harus bersiap. Malam ini adalah malam penentuan. Vina sudah merasakan ada yang tidak beres selama berbulan-bulan. Cara Lucky dan ibu Sanah berbisik-bisik ketika ia lewat. Cara mereka bertukar pandang penuh arti saat Vina baru pulang kerja. Dan yang paling mencurigakan, desakan Lucky agar Vina menjual beberapa aset sahamnya dengan alasan diversifikasi investasi ke rekening gabungan mereka. Tentu saja Vina menolak dengan halus. Malam harinya, Vina mengeluh sakit kepala lebih awal dari biasanya. Mas Lucky, ibu, Vina istirahat duluan ya. Kepalaku pusing sekali, ujarnya dengan suara pelan, dibuat sedikit serak. Lucky, yang sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga bersama ibunya, hanya menoleh sekilas. Oh, iya, minum obat sana. Jangan sampai sakit, nanti kerjamu terganggu, sahut Lucky. Ibu Sanah mendengus pelan, kerja terus. Badan itu dirawat. Vina mengabaikan sindiran itu. Ia tersenyum tipis dan berjalan menuju kamar tidur utama. Ia membersihkan wajah, mengganti pakaian, lalu mengenakan pakaian tidurnya. Namun, Vina tidak tidur. Ia duduk dalam kegelapan, di sudut kamar yang tidak terlihat dari pintu. 1 jam berlalu. Rumah sudah sepi. Vina bangkit perlahan, mengambil ponselnya. Ia tidak mengunci pintu kamar, membiarkannya sedikit terbuka. Ia mengaktifkan aplikasi perekam suara dan meletakkan ponselnya dengan hati-hati di balik pot tanaman hias besar yang terletak di koridor, tepat di seberang pintu ruang keluarga. Posisi yang sempurna. Ia lalu kembali ke kamar, berbaring di ranjang, dan memejamkan mata, menunggu. Pukul 11 malam. Tepat seperti dugaannya. Suara pintu kamar ibu Sanah terbuka, diikuti langkah kaki menuju ruang keluarga. Lampu di ruangan itu dinyalakan. Tak lama kemudian, Lucky menyusul. Vina menahan napas. Telinganya waspada menangkap setiap suara. Awalnya hanya obrolan pelan tentang program televisi. Lalu, suara ibu Sanah berubah serius. Bagaimana, Lucky? Uang 12 juta itu tidak cukup. Cicilan mobil barumu itu saja sudah berapa? Kapan kamu mau bicara lagi sama Vina? Minta dia cairkan asetnya. Suara Lucky terdengar ragu. Aku sudah coba, Bu. Dia keras kepala. Dia bilang aset itu untuk masa depan.
Susah sekali sekarang membujuknya. Hening sejenak. Vina bisa membayangkan Ibu Sanah sedang memutar otak. Lalu terdengar suara tawa pelan yang dingin dari wanita tua itu. Kamu ini terlalu lembek jadi laki-laki. Sudah jelas dia itu pelit. Dia sengaja menahan uangnya. Lalu aku harus bagaimana, Bu? Tanya Lucky. Vina merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Besok pagi, suara Lucky tiba-tiba mengeras, penuh keyakinan yang baru. Besok pagi kita singkirkan dia dan ambil semua uangnya. Vina menutup mulutnya. Singkirkan. Kata itu terdengar begitu mengerikan. Apakah mereka berniat membunuhnya? Singkirkan bagaimana? Tanya Ibu Sanah, suaranya terdengar tertarik. Kita buat dia, kecelakaan? Jatuh dari tangga? Keracunan makanan? Usul Lucky, suaranya kini terdengar bersemangat. Ibu Sanah tertawa lagi, kali ini lebih keras. Jangan bodoh, Lucky. Kalau dia mati, urusannya panjang. Polisi, warisan, surat wasiat. Kita tidak tahu apa dia sudah buat wasiat. Bisa-bisa kita tidak dapat apa-apa. Ada cara yang lebih bersih. Vina mengerutkan kening. Apa yang lebih bersih dari pembunuhan? Ceraikan dia, bisik Ibu Sanah, dan Vina bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu ceraikan dia. Kamu bisa dapat 50% harta Gonogini darinya. Itu miliaran, Lucky. Jauh lebih banyak dari yang dia berikan bulanan. Dunia Vina seakan berhenti berputar. Jadi ini rencana mereka. Bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan karakter dan finansial. Mereka ingin merampas hasil kerja kerasnya melalui pengadilan. Tapi bagaimana caranya, Bu? Vina tidak mungkin mau diceraikan begitu saja, ujar Lucky. Kita buat dia yang salah. Kita cari-cari kesalahannya. Bilang dia tidak bisa melayani suami. Bilang dia sibuk kerja. Kalau perlu, kita buat seolah-olah dia selingkuh. Gampang itu. Yang penting, prosesnya mulai. Kita tuntut hak kamu. 50%, Lucky. Bayangkan. Hening. Vina menunggu. Lalu suara Lucky terdengar mantap. Ibu benar. Itu cara terbaik. Kita ambil hartanya, baru kita tendang dia dari rumah ini. Rumah ini, rumah yang Vina beli dengan uangnya sendiri. Vina mendengar suara gelas beradu, mungkin mereka bersulang. Tak lama kemudian, lampu ruang keluarga dimatikan. Langkah kaki menjauh, kembali ke kamar masing-masing. Vina berbaring tak bergerak selama 10 menit. Setelah yakin aman, ia berjingkat keluar kamar, mengambil ponselnya di balik pot. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di ranjang. Ia memutar rekaman itu. Suara Lucky. Suara Ibu Sanah. Jelas, tanpa keraguan. Besok pagi kita singkirkan dia. Ceraikan dia kamu bisa dapat 50%. Vina mendengarkan rekaman itu sekali lagi, lalu menyimpannya ke penyimpanan awan yang aman. Air mata tidak keluar. Rasa sakit hati itu sudah lama mengering, berganti menjadi kekecewaan yang membatu. Malam ini, batu itu berubah menjadi baja yang dingin. Saat itu, di tengah kegelapan kamarnya, Vina hanya tersenyum. Senyuman yang tidak akan pernah dilihat Lucky dan Ibu Sanah. Mereka tidak tahu. Mereka berdua, manusia serakah itu, tidak tahu satu hal penting. Vina sudah selangkah di depan. Pagi tadi, sebelum ia mentransfer 12 juta rupiah itu, Vina menghabiskan paginya di bank. Bukan bank biasa, tapi bank kustodian tempat ia menyimpan seluruh aset utamanya. Dengan bantuan pengacara terpercayanya, Vina sudah mengamankan sisa uang 7,5 miliar rupiah miliknya. Uang itu, beserta seluruh saham dan aset properti yang ia miliki sebelum menikah, telah dipindahkan ke dalam sebuah rekening trust yang kompleks dan berlapis. Harta bawaan yang dilindungi hukum. Tidak akan ada satu sen pun yang bisa disentuh oleh Lucky, baik melalui perceraian apalagi harta Gonogini. Uang 12 juta tadi adalah umpan terakhir. Kalian mau bermain? Bisik Vina pada kegelapan. Baik, mari kita bermain. Kupastikan kalian berdua akan menyesal seumur hidup kalian. Besok pagi, yang direncanakan Lucky dan Ibu Sanah telah tiba. Namun, pagi itu dimulai dengan cara yang tidak mereka duga. Vina, wanita yang mereka kira akan hancur atau setidaknya sedang tidur lelap karena sakit kepala, justru bangun paling pagi. Jauh sebelum azan subuh berkumandang, Vina sudah selesai mandi dan menunaikan salat. Hatinya terasa tenang, setenang air danau di pagi hari. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan palsu untuk memperbaiki pernikahan yang sudah busuk dari akarnya. Yang ada hanya fokus.
Fokus pada rencana yang sudah ia susun rapi dalam kepalanya semalam. Vina mengenakan gamis rumah yang sederhana namun rapi, dipadu dengan hijab instan yang nyaman. Ia berjalan ke dapur. Biasanya, asisten rumah tangga yang akan menyiapkan sarapan. Tapi pagi ini, Vina ingin melakukannya sendiri. Ia ingin memberikan sarapan terakhir yang berkesan untuk suami dan ibu mertuanya. Aroma nasi goreng spesial mulai menguar, wangi bawang putih, ebi, dan sedikit terasi yang ditumis dengan mentega. Vina memasak dengan ketenangan yang menakutkan. Tangannya bergerak lincah, memotong cabai, mengocok telur untuk dibuat dadar gulung, dan menata irisan mentimun serta tomat. Ia juga membuatkan jus jeruk segar. Semuanya disajikan di meja makan dengan sangat rapi, seolah mereka akan kedatangan tamu penting. Pukul 6:30, Lucky turun dari kamarnya di lantai atas. Ia menguap lebar, rambutnya acak-acakan. Matanya langsung membelalak melihat Vina yang sedang tersenyum ke arahnya dari meja makan. "Pagi, Mas," sapa Vina lembut. "Sarapan sudah siap." Lucky tertegun. Ia melirik ke meja makan yang penuh hidangan. "Ini pemandangan yang sangat langka. Tumben sekali kamu masak, Vin? Bukannya semalam kepalamu pusing?" tanya Lucky, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Vina tersenyum. "Sudah baikan setelah istirahat. Vina cuma ingin pagi ini kita sarapan enak." Tak lama kemudian, Ibu Sanah muncul. Wanita tua itu menatap Vina dengan curiga. "Ada acara apa ini pagi-pagi masak mewah begini?" tanyanya ketus. "Tidak ada acara apa-apa, Bu. Ayo, silakan dicoba. Vina masak spesial untuk Ibu dan Mas Lucky," jawab Vina, suaranya tetap lembut dan penuh hormat. Lucky dan Ibu Sanah saling berpandangan. Ada kebingungan di mata mereka. Sikap Vina terlalu manis. Mereka mengira Vina akan murung atau marah karena insiden kecil semalam, tapi wanita itu justru bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Baguslah," pikir Ibu Sanah. "Perempuan bodoh ini tidak curiga apa-apa. Semakin dia manis, semakin mudah kita jalankan rencana." Mereka duduk. Lucky langsung menyendok nasi goreng dalam porsi besar. "Wah, enak," pujinya. Ibu Sanah ikut mencicipi. Dia harus mengakui masakan Vina memang lezat, tapi egonya menolak untuk memuji. "Terlalu berminyak," komentarnya singkat. Vina hanya tersenyum. "Maaf, Bu. Lain kali Vina kurangi minyaknya." Mereka makan dalam diam sejenak, sibuk dengan pikiran masing-masing. Lucky dan Ibu Sanah sedang memikirkan bagaimana cara memulai serangan pertama untuk memancing pertengkaran. Mereka perlu alasan untuk memulai proses perceraian. Vina, di sisi lain, sedang menunggu. Ia sengaja membawa laptop kerjanya ke meja makan, sesuatu yang biasanya tidak ia lakukan. Ia membukanya sambil sesekali menyuap sarapannya. "Maaf ya, Mas, Bu." Vina sambil cek email sebentar. "Ada yang penting?" Lucky menatap laptop itu dengan pandangan benci. Benda itulah yang menyita perhatian Vina lebih banyak darinya. Ibu Sanah melihat laptop itu sebagai simbol kesombongan Vina. Inilah kesempatannya. Rencana dadakan terlintas di benak Ibu Sanah. Ia memberi kode pada Lucky, lirikan mata tajam ke arah laptop Vina. Lucky mengerti. Ibu Sanah meraih cangkir kopinya yang masih panas. "Vina, kamu ini kebiasaan. Makan sambil kerja. Tidak sopan," katanya, memulai provokasi. Vina menoleh, "Sekali ini saja, Bu," mendesak. "Alasan saja. Memang kamu tidak bisa menghargai suamimu?" timpa Lucky. Nada suaranya mulai naik. Vina tetap tenang. "Bukan begitu, Mas. Ini." Belum selesai Vina bicara, Ibu Sanah pura-pura terbatuk sambil menggeser cangkir kopinya. Dengan gerakan yang terlihat, tidak sengaja, wanita tua itu menyenggol cangkir itu hingga terbalik. Kopi hitam yang masih mengepul panas itu tumpah, langsung mengguyur keyboard laptop Vina. Seketika terdengar suara desis. Layar laptop itu berkedip-kedip liar sebelum akhirnya mati total. Hitam. Asap tipis mengepul dari sela-sela tombol keyboard. Vina terdiam. Ibu Sanah memasang ekspresi kaget yang dibuat-buat. "Astaga. Vina. Maaf. Ibu tidak sengaja." Lucky langsung berdiri, menggebrak meja. "Ini dia momennya. Vina. Kamu lihat. Kamu ini ceroboh sekali. Sudah dibilang jangan kerja sambil makan. Laptop itu mahal. Data-data penting Mas ada di situ," teriak Lucky, berapi-api. Dia bahkan tidak bekerja. Data apa yang dia maksud? Tapi Vina tahu, Lucky hanya butuh alasan untuk marah. Ibu Sanah ikut menimpali. "Iya,
Kamu sih. Ibu kan sudah bilang. Aduh, bagaimana ini? Rusak parah pasti. Kamu harus ganti rugi laptop Lucky. Teriaknya, padahal itu jelas laptop Vina. Suasana tegang. Lucky dan Ibu Sanah menunggu Vina meledak. Mereka ingin Vina balas berteriak, menangis, atau mengamuk. Itu akan menjadi senjata mereka. Istri durhaka, melawan mertua, tidak menghargai suami. Skenario itu sudah siap di kepala mereka. Namun, reaksi Vina di luar dugaan. Vina tidak panik. Dia tidak berteriak. Dengan ketenangan yang membingungkan, Vina mengambil beberapa lembar tisu. Ia mengelap tumpahan kopi di meja dengan gerakan pelan dan teratur. Ia sama sekali tidak menyentuh laptopnya yang sudah mati itu. Setelah meja bersih, ia mendongak menatap Lucky dan Ibu Sanah yang masih memasang wajah marah. Lalu, Vina tersenyum. Senyuman yang sama lembutnya seperti saat ia menyapa mereka pagi tadi. Tidak apa-apa, Bu, katanya dengan suara datar. Laptop ini sudah usang. Sudah waktunya diganti. Nanti Vina bisa beli yang baru. Keheningan melanda meja makan. Lucky dan Ibu Sanah ternganga. Reaksi Vina merusak seluruh rencana mereka. Bagaimana bisa dia setenang ini? Laptop puluhan juta rusak dan dia hanya bilang, tidak apa-apa? Kemarahan Lucky yang dibuat-buat tadi langsung menguap, berganti menjadi kebingungan. Tapi datanya. Gagap Lucky. Semua data Vina aman di penyimpanan awan, Mas. Tidak ada yang hilang, potong Vina. Vina berdiri. Ia membereskan piring kotornya. Lucky dan Ibu Sanah masih membeku di kursi mereka. Rencana mereka gagal total. Mereka tidak mendapatkan pertengkaran yang mereka inginkan. Vina berjalan ke lemari di sudut ruang makan, mengambil sesuatu. Ia kembali ke meja makan, meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di hadapan Lucky. Oh iya, Mas Lucky, kata Vina, suaranya kini terdengar sedikit lebih bersemangat. Hampir lupa. Kemarin Mas bilang mau serius buka usaha, kan? Vina sudah siapkan dokumen izinnya. Lucky menatap map itu dengan bingung. Ibu Sanah memicingkan mata. Usaha apa? Tanya Ibu Sanah curiga. Mas Lucky bilang mau buka usaha kafe, Bu. Vina setuju. Vina dukung penuh, kata Vina sambil tersenyum lebar. Ia lalu menepuk map itu. Ini semua dokumen yang perlu Mas tanda tangani. Dan soal modal? Vina berhenti sejenak, sengaja menciptakan jeda. Mata Lucky dan Ibu Sanah langsung berbinar, melupakan insiden laptop tadi. Modal. Ini yang mereka inginkan. Vina sudah siapkan modal awalnya. Nanti setelah tanda tangan, Vina langsung transfer. Vina membiarkan kalimat itu menggantung, melihat bagaimana keserakahan mulai mengambil alih ekspresi bingung di wajah kedua orang itu. Jebakan pertama telah dipasang. Keserakahan adalah kabut tebal yang membutakan mata. Lucky dan Ibu Sanah, yang beberapa saat lalu membeku karena kegagalan rencana laptop, kini matanya berbinar menatap map biru di atas meja. Kata, modal, yang diucapkan Vina terdengar seperti alunan musik terindah di telinga mereka. Laptop rusak? Itu masalah kecil. Sekarang ada uang baru yang akan datang. Lucky buru-buru menarik map itu. Ibu Sanah mencondongkan tubuhnya, matanya yang sipit meneliti Vina, masih berusaha mencari apakah ini sebuah jebakan. Tapi Vina terlihat begitu tulus. Wajahnya yang dibingkai hijab bersih itu memancarkan kepolosan. Usaha kafe? Kamu serius, Vin? Tanya Lucky. Suaranya dibuat seramah mungkin, menutupi getar kegembiraan. Vina mengangguk mantap. Tentu saja, Mas. Vina pikir, daripada Mas Lucky di rumah terus, lebih baik punya kesibukan. Ibu juga bisa bantu-bantu mengawasi keuangannya nanti, kata Vina, melirik Ibu Sanah. Wanita tua itu tersenyum puas. Tentu saja dia yang akan mengawasi keuangan, atau lebih tepatnya, menguasainya. Lucky membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang dicetak rapi di atas kertas tebal berkualitas, lengkap dengan kop surat firma hukum. Ini apa? Kok banyak sekali? Tanya Lucky, keningnya berkerut. Antusiasmenya sedikit menurun melihat tumpukan kertas legal. Itu standar, Mas. Namanya surat perjanjian usaha bersama. Kan kita mau profesional, jelas Vina. Itu hanya menjelaskan posisi Vina sebagai investor pasif, dan Mas Lucky sebagai pengelola penuh. Semua formalitas izin, NPWP perusahaan, semuanya sudah Vina urus. Mas tinggal tanda tangan saja di tempat yang sudah Vina tandai. Lucky mulai membolak-balik halaman. Matanya langsung tertuju pada angka. Tertera di sana, modal awal investasi, 1 miliar rupiah.
Mata Lucky membelalak. 1 miliar, Vin? Ibu Sanah sampai menahan napas. Vina tersenyum. Iya. Tapi itu bukan uang tunai semua, Mas. Vina hitung-hitung lagi. Vina pura-pura membuka catatan di ponselnya. Selama setahun ini, Vina kan sudah sering transfer Mas Lucky uang untuk modal rintisan dan biaya survei lokasi, yang kalau di total jumlahnya sudah hampir 1 miliar. Masih ingat kan? Lucky mengangguk cepat, meski dia tahu uang itu habis untuk foya-foya dan membeli mobil sport bekas. Nah, lanjut Vina, supaya pembukuannya rapi, pengacara Vina menyarankan kita akui saja semua uang yang sudah Vina berikan itu sebagai bagian dari modal awal 1 miliar ini. Jadi ini semacam reklasifikasi dana, biar legal. Ibu Sanah menyipitkan mata. Reklasifikasi? Maksudnya apa? Uang yang sudah diberi ya sudah, itu hak Lucky. Kenapa diungkit lagi? Vina menatap ibu mertuanya dengan sabar. Bukan diungkit, Bu. Justru ini untuk menguntungkan Mas Lucky. Kalau diakui sebagai modal, Mas Lucky jadi punya saham di usaha ini. Ini hanya formalitas administrasi pajak, Bu. Supaya nanti kalau usahanya besar, aliran dananya jelas. Ibu tenang saja, Vina tidak akan minta Mas Lucky kembalikan uang itu. Kalimat, tidak akan minta Mas Lucky kembalikan, adalah kunci yang menenangkan mereka. Lucky dan Ibu Sanah menghela napas lega. Mereka terlalu fokus pada kata, saham, dan usaha besar. Jadi, Mas Lucky tinggal tanda tangan di sini. Vina menunjuk bagian bawah halaman terakhir. Setelah ini beres, Vina akan transfer lagi 2 miliar rupiah sebagai modal segar untuk sewa tempat dan renovasi. 2 miliar. Kabut keserakahan itu semakin tebal. Tangan Lucky gemetar meraih pulpen. Ibu Sanah, yang tadinya curiga, kini ikut mendorong. Sudah, Lucky. Tanda tangan saja. Vina kan istrimu, dia pasti mau yang terbaik untuk kamu. Benar kan, Vin? Tentu saja, Bu, jawab Vina lembut. Lucky, tanpa membaca detail klausul apapun, langsung membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Dia tidak membaca klausul kecil di bab 7 dokumen itu. Klausul yang menyatakan bahwa modal investasi sebesar 1 miliar rupiah itu berstatus sebagai pinjaman lunak dari investor, Vina, kepada pengelola, Lucky. Pinjaman itu akan otomatis jatuh tempo dan wajib dibayarkan kembali secara tunai dan sekaligus, apabila terjadi dua kondisi. Pertama, usaha dinyatakan gagal atau bangkrut. Kedua, apabila terjadi gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak. Lucky baru saja menandatangani surat pengakuan hutang sebesar 1 miliar rupiah. Vina mengambil dokumen itu dengan tenang, memasukkannya kembali ke dalam map biru. Alhamdulillah. Semoga lancar ya, Mas, usahanya. Vina berdiri, hendak beranjak ke kamarnya untuk bersiap kerja. Saat itulah dia, secara tidak sengaja, menyenggol tas tangannya yang tergeletak di kursi sebelahnya. Tas itu jatuh. Isinya berhamburan sedikit di lantai, dompet, kunci mobil, dan beberapa map tipis serta brosur. Astaga, desah Vina. Ia berjongkok untuk membereskannya. Ibu Sanah, yang kebetulan kursinya paling dekat, ikut membantu memungut. Sebuah brosur tebal dan mengkilap terambil oleh tangannya. Brosur itu dari sebuah bank swasta internasional yang sangat prestisius. Di sampulnya tertulis besar-besar, rekening trust kustodian, perlindungan aset warisan dan harta bawaan. Ibu Sanah mematung. Matanya menatap tulisan itu. Rekening trust? Tanyanya, nada suaranya berubah tajam. Uang apa lagi ini, Vina? Uang apa lagi yang kamu sembunyikan dari kami? Lucky, yang sedang berhayal tentang 2 miliar, ikut menoleh. Vina mengambil brosur itu dari tangan Ibu Sanah dengan gerakan pelan. Ia tidak terlihat panik. Ia malah tersenyum tipis. Oh, ini bukan apa-apa, Bu. Jangan bohong, Vina. Itu rekening bank. Harta bawaan? Maksudnya apa? Desak Ibu Sanah. Vina menghela napas. Sepertinya ini waktu yang tepat. Baik. Vina jelaskan, katanya tenang. Ia kembali duduk. Mas Lucky, Ibu, Vina ini kan yatim piatu. Sebelum Vina sukses seperti sekarang, almarhum ayah dan ibu Vina meninggalkan Vina sedikit warisan. Jumlahnya tidak banyak. Vina sengaja menjeda. Hanya sekitar 7,5 miliar. Ditambah beberapa aset properti. Lucky dan Ibu Sanah serentak menahan napas. 7,5 miliar. Angka itu berdengung di telinga mereka. Angka itulah yang mereka incar. Karena itu warisan,
lanjut Vina, suaranya tetap datar dan lembut, dan Vina dapatkan jauh sebelum Vina menikah dengan Mas Lucky, maka statusnya menurut hukum adalah harta bawaan. Vina sengaja menekankan dua kata terakhir. Pengacara Vina menyarankan, demi keamanan, sebaiknya semua aset bawaan itu Vina masukkan ke dalam rekening trust. Jadi, Vina ikuti sarannya. Pagi tadi, sebelum Vina transfer uang bulanan, Vina selesaikan semua administrasinya di bank. Vina menatap Lucky, lalu beralih ke Ibu Sanah. Keduanya pucat pasi. Rekening trust itu artinya, aset Vina terproteksi penuh secara hukum. Bu. Sama sekali tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Aset itu terkunci, dan tidak bisa dicairkan kecuali atas persetujuan Vina dan wali amanat bank. Aset itu juga. Vina tersenyum manis. Tidak akan pernah bisa jadi harta gono gini. Bom itu meledak tanpa suara. Ceraikan dia kamu bisa dapat 50%. Kalimat Ibu Sanah semalam terngiang di telinga Lucky. 50% dari nol. Seluruh rencana mereka hancur berkeping-keping. Mereka baru sadar, selama ini mereka mengincar brankas yang sudah kosong. Uang 7,5 miliar itu tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Wajah Lucky memerah karena marah dan malu. Ibu Sanah gemetar. Kamu menjebak kami, desis Ibu Sanah. Vina menggelengkan kepalanya. Menjebak bagaimana, Bu? Vina kan hanya mengamankan hak Vina. Itu uang peninggalan orang tua Vina. Mas Lucky kan suami Vina. Vina hanya ingin Mas Lucky tahu saja. Supaya transparan. Transparan? Teriak Lucky. Kamu sembunyikan ini dari aku. Mas tidak pernah bertanya. Jawab Vina tenang. Vina berdiri, kali ini benar-benar merapikan tasnya. Vina ke kamar dulu ya, Mas, Bu. Mau siap-siap kerja. Nanti Vina transfer yang 2 miliar untuk modal kafe. Anggap saja itu, hadiah pernikahan dari Vina. Vina berjalan meninggalkan ruang makan. Meninggalkan dua manusia yang membeku karena syok. Begitu Vina menghilang di tikungan tangga, Ibu Sanah membanting cangkir kopi ke lantai. Bodoh. Kita salah rencana, Lucky. Bodoh, bisiknya penuh amarah. Selama hampir 1 jam, ruang makan itu hening, hanya menyisakan suara napas Ibu Sanah yang memburu dan gemeretak gigi Lucky. Rencana A, perceraian dengan tuntutan harta gono gini, telah gagal total. Lenyap. 7,5 miliar rupiah yang mereka impikan, kini seperti fata morgana di padang pasir. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dimiliki. Ibu Sanah memecah keheningan. Kita tidak bisa mundur, desisnya, matanya menyala dengan kebencian yang baru. Justru karena ini, kita harus lebih cepat. Lucky menatap ibunya dengan putus asa. Cepat bagaimana, Bu? Uangnya sudah dia kunci. Kita tidak dapat apa-apa kalau cerai. Siapa yang bilang kita mau cerai? Balas Ibu Sanah dingin. Lucky tertegun. Dia teringat kata-katanya sendiri semalam. Maksud ibu, rencana awalku. Menyingkirkan dia? Ibu Sanah mengangguk perlahan. Kalau cerai kita tidak dapat apa-apa. Tapi, kalau Vina mati. Wanita tua itu mengecilkan suaranya. Kamu ahli waris satu-satunya, Lucky. Kamu suaminya. Rekening trust itu memang melindungi dari perceraian, tapi tidak dari kematian. Kecuali, Ibu Sanah memicingkan mata, dia sudah mengubah surat wasiatnya. Lucky menggeleng. Aku tidak tahu dia punya wasiat atau tidak. Tapi kalaupun punya, pasti aku ahli warisnya. Dia cinta sekali padaku. Dulu, ralat Ibu Sanah. Sekarang dia sudah mulai pintar. Dia sudah berani mengamankan hartanya di belakang kita. Kita tidak bisa biarkan dia mengubah wasiatnya. Kita harus bertindak selagi dia masih menganggapmu suami. Lucky menelan ludah. Ini adalah langkah yang jauh lebih berbahaya. Tapi keserakahan telah menutup logikanya. 7,5 miliar, ditambah 2 miliar yang akan ditransfer Vina. Total 9,5 miliar. Angka itu terlalu besar untuk dilepaskan. Baik, Bu. Apa rencananya? Rencana mereka sederhana, mengubah sikap 180 derajat. Tidak ada lagi provokasi. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi pertengkaran. Mulai detik itu, Lucky harus menjadi suami paling sempurna di dunia, dan Ibu Sanah harus menjadi ibu mertua paling penyayang. Mereka harus membuat Vina lengah. Membuat Vina kembali percaya. Membuat Vina merasa aman dan dicintai. Lalu, ketika Vina sudah lengah, mereka akan menjalankan rencana, kecelakaan, itu. Perubahan itu dimulai sore harinya. Saat Vina pulang kerja, ia disambut pemandangan yang tak pernah ia lihat. Lucky,
yang biasanya hanya duduk di sofa bermain ponsel, kini berdiri di depan pintu. Ia tersenyum lebar, mengambil tas kerja Vina. "Selamat datang, sayang. Kamu pasti lelah." Vina tertegun sejenak, namun ia cepat menguasai diri. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas." Belum selesai keterkejutannya, Ibu Sanah muncul dari dapur sambil membawa segelas air jeruk hangat. "Vina, ayo diminum dulu. Ini ibu buatkan khusus. Biar segar badanmu." Vina menatap ibu mertuanya. Tidak ada lagi tatapan sinis. Yang ada hanya senyum ramah yang terlihat dipaksakan. "Terima kasih, Bu," kata Vina, menerima gelas itu. Malam harinya, saat makan malam, suasana berubah total. Ibu Sanah memasak makanan favorit Vina. "Ayo, Vina, dimakan yang banyak. Kamu itu terlalu kurus, kerja terus," kata Ibu Sanah sambil menyendokkan rendang ke piring Vina. Lucky tidak berhenti memuji Vina. "Vina, presentasimu tadi pasti lancar. Kamu kan hebat. Mas bangga sekali punya istri pintar sepertimu." Vina hanya mengangguk dan tersenyum, memainkan perannya sebagai istri yang bahagia. Tapi di dalam hatinya, alarm bahaya berbunyi nyaring. Akting mereka terlalu buruk. Kebaikan yang tiba-tiba ini terasa lebih dingin dan lebih menakutkan daripada kemarahan mereka yang terang-terangan. Vina tahu, kegagalan rencana Gonogini telah memicu sesuatu yang lebih gelap. Selama beberapa hari berikutnya, Vina hidup dalam sandiwara. Lucky menjadi sangat romantis. Mengirim pesan, "Aku cinta kamu," setiap jam. Menawarkan diri untuk memijat kaki Vina setiap malam. Ibu Sanah, di sisi lain, mengambil alih semua urusan dapur, memastikan Vina hanya makan dan minum apa yang telah ia siapkan. "Biar ibu saja. Kamu istirahat," katanya setiap kali Vina mencoba membuat kopinya sendiri. Vina berpura-pura terbuai. Ia bersikap manja pada Lucky, memuji masakan Ibu Sanah setinggi langit. Ia membiarkan mereka merasa bahwa Vina telah kembali menjadi wanita lugu yang mudah ditipu. Ia bahkan sudah mentransfer uang 2 miliar yang ia janjikan ke rekening Lucky. Uang itu seperti bensin yang menyiram api keserakahan mereka. Mereka semakin tidak sabar. Uang 2 miliar sudah di tangan. Uang 7,5 miliar tinggal selangkah lagi. Mereka merasa Vina sudah sepenuhnya dalam genggaman mereka. Malam itu, Vina pulang kerja sedikit larut. Ia sengaja membuat dirinya terlihat sangat kelelahan. Ini adalah pancingan. Dan benar saja, Lucky dan Ibu Sanah melihatnya sebagai kesempatan emas. "Sayang, kamu kelihatan capek sekali," kata Lucky, memapah Vina ke sofa. "Tunggu di sini. Ibu punya sesuatu untukmu." Ibu Sanah bergegas ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali membawa segelas minuman berwarna pekat kehijauan. "Itu bukan jus biasa. Vina, ini resep rahasia keluarga ibu. Jamu kesehatan, dari ramuan herbal. Ini bagus sekali untuk stamina. Kamu pasti akan langsung segar besok pagi," kata Ibu Sanah dengan senyum meyakinkan. Lucky mengambil gelas itu dari nampan. "Iya, sayang. Diminum ya. Ini spesial ibu yang buatkan. Hangat-hangat, enak." Vina menatap gelas di tangan Lucky. Lucky dan Ibu Sanah berdiri di depannya. Mata mereka menatap Vina dengan intensitas yang tidak wajar. Penuh harap, penuh antisipasi yang mengerikan. Vina bisa melihat ada sedikit serbuk halus yang tidak larut sempurna di dasar gelas. Racun. Dia yakin itu. Inilah dia. Rencana, menyingkirkan, itu telah dimulai. Vina harus berpikir cepat. Menolak akan menimbulkan kecurigaan. Meminumnya adalah kematian. Vina tersenyum lemah. Ia menerima gelas itu. "Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas. Kalian perhatian sekali." Lucky dan Ibu Sanah tersenyum lebar. Vina mengangkat gelas itu perlahan, seolah hendak meminumnya. Mata kedua predator di depannya tak berkedip. Tepat saat bibir gelas menyentuh bibirnya, Vina berhenti. "Ah," desahnya pelan. Tapi Vina belum salat Isya. Lengket sekali rasanya badan. Vina mau mandi dan wudu dulu. Ia berdiri. "Vina minum di kamar saja ya, setelah salat. Biar lebih tenang." Lucky dan Ibu Sanah tampak sedikit kecewa karena harus menunggu, tapi mereka tidak bisa memaksa. "Oh, iya, sayang. Tentu. Istirahat yang nyenyak ya," kata Lucky. Vina mengangguk. Ia membawa gelas berisi racun itu bersamanya. Berjalan pelan menuju kamarnya. Lucky dan Ibu Sanah saling berpandangan di ruang tamu, tersenyum penuh kemenangan. Mereka tinggal menunggu kabar besok pagi. Begitu pintu kamar ditutup dan dikunci rapat,
ekspresi lelah di wajah Vina langsung hilang. Berganti dengan tatapan dingin dan tajam. Ia berjalan lurus ke kamar mandi. Tanpa ragu sedikitpun, ia menuang seluruh isi gelas itu ke lubang wastafel. Cairan hijau pekat itu mengalir deras, lenyap di telan saluran pembuangan. "Kalian pikir aku bodoh?" bisiknya pada pantulan dirinya di cermin. Ia mencuci gelas itu sampai bersih, menghilangkan semua jejak. "Mari kita lihat siapa yang akan istirahat lebih dulu." Vina membuka keran, mengambil air mineral dari botol di kamarnya, lalu mulai berwudu. Permainan babak baru telah dimulai, dan kali ini, taruhannya adalah nyawa. Keesokan paginya, Lucky dan Ibu Sanah bangun dengan perasaan tegang. Mereka tidak tidur nyenyak. Keduanya menunggu. Menunggu suara teriakan. Menunggu suara gaduh dari kamar Vina. Atau, keheningan total yang menandakan racun semalam telah bekerja. Tapi yang mereka dengar justru suara aktivitas normal. Suara pintu kamar mandi dibuka dan ditutup. Suara air mengalir. Lalu, tepat pukul 6 pagi, pintu kamar Vina terbuka. Vina keluar dari kamar dengan pakaian olahraga yang rapi, wajahnya segar sehabis mandi, dan hijab olahraganya terpasang pas. Dia tampak lebih sehat dari hari-hari sebelumnya. Lucky dan Ibu Sanah, yang sudah duduk di meja makan dengan wajah pura-pura muram, langsung terperanjat. Vina tersenyum lebar ke arah mereka. "Pagi, Mas." "Pagi, Bu," sapanya ceria. Ibu Sanah nyaris menjatuhkan cangkirnya. "Enam. Vina, kamu baik-baik saja?" tanya Ibu Sanah, suaranya bergetar. Lucky hanya menatap, lidahnya keluh. Vina tertawa kecil. "Baik." Vina merasa luar biasa. "Bu, jamu dari Ibu semalam itu manjur sekali." Badan Vina rasanya enteng luar biasa. "Segar sekali. Terima kasih banyak ya, Bu." Lain kali Vina minta dibuatkan lagi. Penjelasan itu bagaikan tamparan bagi Lucky dan Ibu Sanah. Gagal. Racun itu gagal. Bagaimana bisa? Apa dosisnya kurang? Atau Vina punya penawarnya? Mereka tidak tahu bahwa Vina sama sekali tidak meminumnya. Kebingungan mereka adalah kemenangan kecil pertama bagi Vina. Tapi Vina tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Ia harus segera menjalankan agenda berikutnya. "Oh iya, Mas Lucky," kata Vina sambil mengambil sebotol air mineral. "Soal kafe kita. Vina sudah temukan vendor desain interior yang hebat sekali. Ini rekomendasi dari rekanan bisnis Vina di Singapura. Klien mereka kelas atas semua. Vina sudah dapat portofolionya. Mas harus lihat." Vina sengaja mengalihkan pembicaraan ke topik favorit mereka, uang. Benar saja, mata Lucky dan Ibu Sanah langsung beralih fokus. Uang 2 miliar di rekening Lucky harus segera diputar. Vina tahu, Lucky dan Ibu Sanah tidak benar-benar berniat membuat kafe. Uang itu rencananya akan mereka gunakan untuk kabur setelah Vina tiada. Vina tidak boleh membiarkan itu terjadi. Uang itu harus kembali padanya. Vina menyambungkan laptop barunya, yang ia beli kemarin siang, ke televisi besar di ruang keluarga. Ia menampilkan sebuah presentasi yang sangat profesional. Desain kafe yang mewah, furnitur impor, dapur berteknologi tinggi. "Ini, Mas. Lihat. Namanya, Desain Cipta Karsa." Mereka yang pegang proyek restoran mewah di pusat kota. Lucky dan Ibu Sanah menatap desain itu dengan takjub. "Bagus sekali, Vin. Tapi ini pasti mahal," kata Lucky. "Tentu saja," jawab Vina mantap. "Kita kan mau buat yang terbaik." Vina sudah bicara dengan manajer proyeknya. "Karena ini rekomendasi dari rekan Vina, mereka mau kasih kita prioritas. Tapi ada syaratnya." Ibu Sanah langsung menyela. "Syarat apa? Minta uang lagi?" Vina menggeleng. "Bukan, Bu. Mereka ini sedang banyak proyek. Kalau kita mau mengunci jadwal mereka, kita harus bayar penuh biaya desain dan konstruksi di muka. Totalnya pas, 2 miliar rupiah." "Apa? 2 miliar? Bayar di muka semua? Jangan, Vin. Itu penipuan," teriak Lucky. Dia panik. Uang itu satu-satunya pegangan mereka. Vina sudah menduga reaksi ini. "Mas, ini bukan vendor abal-abal. Ini perusahaan besar. Vina jamin 100%. Justru karena kita bayar di muka, mereka kasih kita diskon besar. Kalau bayar termin, harganya bisa 3 miliar. Vina sudah cek legalitas perusahaannya. Semuanya bersih." Vina menatap suaminya lekat-lekat. "Mas Lucky kan pengelolanya. Keputusan di tangan Mas. Vina sudah sediakan modalnya. Kalau Mas Lucky tidak berani ambil risiko ini,
bagaimana usaha kita mau jalan? Apa Mas Lucky tidak serius mau jadi pengusaha? Skakmat. Vina menyerang ego Lucky. Ibu Sanah ikut berpikir. Membayar vendor 2 miliar penuh memang berisiko. Tapi jika itu perusahaan legal, uang itu akan aman dalam bentuk proyek. Itu lebih baik daripada terdiam di rekening Lucky, yang mungkin suatu saat akan ditanyakan Vina. Benar kata Vina, Lucky, kata Ibu Sanah pelan. Transfer saja. Biar cepat dikerjakan. Biar uangnya berputar. Nanti kalau kafenya jadi, harganya pasti mahal. Itu investasi. Lucky, didesak oleh istri dan ibunya, akhirnya luluh. Egonya sebagai calon pengusaha sukses, terusik. Baik, baik. Aku transfer. Mana nomor rekeningnya? Vina tersenyum dalam hati. Desain Cipta Karsa adalah perusahaan cangkang yang baru ia dirikan 2 hari lalu. Rekening bank yang ia berikan adalah rekening atas nama perusahaan itu, yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di depan laptop, Lucky melakukan transfer antar bank. Ia mengetik angka 2 miliar. Wajahnya tegang. Ibu Sanah mengawasinya dari belakang. Sudah benar? Tanya Vina. Sudah. Atas nama PT Desain Cipta Karsa, kata Lucky. Ia menekan tombol konfirmasi. Dalam hitungan detik, saldo di rekening Lucky kembali nol. Uang 2 miliar itu telah kembali ke tangan Vina, bersih, legal, dan tercatat sebagai pembayaran jasa. Bagus, seru Vina. Sekarang kita tinggal tunggu mereka bekerja. Nah, Vina beralih topik dengan cepat, sambil menunggu renovasi berjalan, Mas Lucky dan Ibu kan harus membangun citra sebagai pemilik kafe. Lucky dan Ibu Sanah menatapnya bingung. Maksud Vina, penampilan itu penting. Kita harus terlihat sukses. Mas Lucky harus ganti mobil. Beli jam tangan yang bagus. Pakaian yang rapi. Ibu juga. Ibu nanti kan yang akan jadi pengawas keuangan, harus terlihat berwibawa. Vina mengeluarkan beberapa kartu dari dompetnya. Ini Vina sudah buatkan kartu kredit tambahan. Limitnya besar. Silakan dipakai. Mata Lucky dan Ibu Sanah berbinar lagi. Kegagalan racun dan hilangnya 2 miliar terlupakan sejenak. Mereka mendapat modal baru untuk foya-foya. Tapi Vina, kata Lucky, ini kan kartu tambahan. Masanya Mas Lucky punya kartu atas nama Mas Lucky sendiri. Biar lebih bergengsi. Vina tersenyum. Ide bagus. Mas Lucky bisa ajukan sekarang. Dengan bukti modal usaha 2 miliar kemarin, pasti langsung disetujui bank untuk limit platinum. Dan itulah yang mereka lakukan. Hari itu juga, Lucky dan Ibu Sanah pergi ke mall. Mereka berbelanja gila-gilaan. Lucky memesan mobil sport baru dengan sistem kredit atas namanya sendiri. Ibu Sanah membeli perhiasan dan tas-tas bermerek. Mereka menggunakan kartu kredit baru atas nama Lucky, yakin bahwa sebentar lagi 7,5 miliar milik Vina akan jadi milik mereka, dan semua utang ini akan lunas. Mereka tidak sadar, Vina baru saja mengikat leher mereka dengan tali utang yang mereka buat sendiri. Vina melihat tagihan-tagihan mulai masuk melalui email notifikasi. Gali kuburan kalian sendiri lebih dalam, bisik Vina di kamarnya. Aku bahkan akan meminjamkan cangkulnya. Beberapa minggu berlalu. Suasana di rumah itu seperti neraka yang dibungkus selimut sutra. Lucky dan Ibu Sanah telah mencoba 2 kali lagi untuk meracuni Vina. Sekali melalui sup jamur favorit Vina, yang Vina tolak dengan alasan tiba-tiba alergi. Sekali lagi melalui teh herbal malam hari, yang tidak sengaja tumpah oleh Vina. Setiap kegagalan membuat mereka semakin frustrasi. Kebaikan palsu mereka mulai luntur, berganti menjadi sikap cepat marah dan tidak sabaran. Mereka terjebak. Uang 2 miliar sudah terkunci di vendor. Utang kartu kredit atas nama Lucky mulai menumpuk. Mereka butuh uang Vina lebih cepat. Vina tahu dia tidak bisa hidup dalam permainan kucing dan tikus ini selamanya. Dia berjalan di atas tali tipis di atas jurang kematian. Setiap makanan, setiap minuman, adalah ancaman. Dia harus mengakhiri ini. Dia harus keluar dari pernikahan ini. Tapi dia tidak bisa pergi begitu saja. Jika dia kabur, atau tiba-tiba meminta cerai tanpa alasan, Lucky dan Ibu Sanah akan panik. Mereka mungkin akan melakukan tindakan nekat, menculiknya, atau menyakitinya secara fisik. Tidak. Vina harus menceraikan Lucky dengan alasan yang sah, alasan yang kuat, alasan yang akan mempermalukan Lucky dan Ibu Sanah di depan hukum. Vina menghubungi pengacara pribadinya. Pengacara itu mengkonfirmasi apa yang Vina takutkan. Meskipun harta 7,5 miliar itu aman dalam rekening trust, jika Vina meninggal tanpa wasiat yang spesifik,
Lucky sebagai suami sah masih bisa mengajukan tuntutan sebagai ahli waris. Prosesnya akan rumit, tapi ada celah. Cara terbaik untuk membatalkan semua hak warisnya adalah perceraian yang disebabkan oleh kesalahan berat dari pihaknya, kata sang pengacara. Kekerasan dalam rumah tangga, atau perselingkuhan. Vina sudah punya rekaman KDRT verbal. Tapi dia butuh sesuatu yang lebih visual, lebih tak terbantahkan. Dia butuh bukti perselingkuhan. Jika Lucky tidak selingkuh, Vina akan membuatnya selingkuh. Vina adalah seorang strategis. Dia tahu kelemahan suaminya, keserakahan, kemalasan, dan ego yang besar. Dia butuh umpan. Vina menghubungi sebuah agensi detektif swasta terbaik di kota itu. Dia menyewa seorang investigator bernama Bima. Tapi Vina tidak hanya butuh mata-mata. Dia butuh aktor. Bima merekomendasikan seseorang. Seorang wanita bernama Sandra. Sandra adalah mantan agen intelijen yang beralih profesi. Dia sangat cantik, cerdas, berkelas, dan ahli dalam psikologi pria narsistik. Rencana disusun dengan sangat rapi. Vina mengumumkan kepada Lucky dan Ibu Sana bahwa dia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak. Vina harus ke Singapura selama 3 hari, Mas, Bu. Ini soal vendor kafe kita. Ada masalah administrasi yang harus Vina selesaikan langsung. Elki dan Ibu Sana tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. 3 hari tanpa Vina. 3 hari untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar, atau sekadar menikmati kebebasan. Tentu, sayang, hati-hati ya. Fokus saja kerja di sana, kata Lucky, sambil membayangkan kebebasan yang akan didapatnya. Vina pergi ke bandara, check-in, dan melewati imigrasi. Tapi dia tidak terbang ke Singapura. Dia hanya sampai di ruang tunggu, lalu berputar kembali, dan check-in di sebuah hotel mewah di pusat kota, tepat di seberang kantor Bima. Dia membangun ruang kendalinya di sana. Hari pertama Lucky bebas. Dia langsung menggunakan kartu kreditnya untuk pergi ke klub malam mewah. Bima dan timnya sudah ada di sana. Lucky, dengan jam tangan baru dan pakaian bermereknya, bertingkah seperti raja. Dia mentraktir banyak orang, berbicara besar tentang proyek kafe miliaran miliknya. Saat itulah Sandra masuk. Sandra tampil memukau dengan gaun malam yang elegan. Dia duduk sendirian di bar, memancarkan aura wanita kaya raya yang independen. Lucky langsung memperhatikannya. Seperti yang sudah direncanakan, Sandra, tidak sengaja, duduk di sebelah Lucky. Dia memesan minuman paling mahal. Lucky, yang egonya sedang melambung, memulai percakapan. Sandra memainkan perannya dengan sempurna. Dia berpura-pura menjadi investor dari Jakarta yang sedang mencari peluang di kota ini. Oh, Anda pengusaha F&B? Tanya Sandra, pura-pura terkesan saat Lucky membual tentang kafenya. Kebetulan sekali. Saya sedang mencari proyek untuk saya danai. Mata Lucky berbinar. Umpan telah dimakan. Dia melihat Sandra bukan hanya sebagai wanita cantik, tapi sebagai tambang emas baru. Mungkin lebih kaya dari Vina. Sandra jauh lebih memuja Lucky. Memuji visi bisnisnya yang brilian. Lucky merasa seperti dewa. Dia lupa pada Ibu Sana. Dia lupa pada Vina. Dia hanya melihat peluang baru. Malam itu, Bima hanya mengambil foto mereka mengobrol akrab. Vina ingin ini berjalan perlahan. Hari kedua, Lucky mengajak Sandra makan siang di restoran termahal. Bima ada di meja seberang. Mereka berbicara sangat intens. Lucky jelas sedang merayu Sandra, bukan hanya secara pribadi tapi juga secara bisnis. Sandra memberi harapan. Saya tertarik dengan proyek Anda, Lucky. Tapi saya perlu tahu lebih banyak. Mungkin kita bisa bicara di tempat yang lebih privat. Lucky, yang dibutakan oleh nafsu dan keserakahan, langsung setuju. Dia memesan kamar di hotel paling mewah di kota. Hotel yang sama tempat Vina menginap. Sore harinya, Vina duduk di kamar hotelnya, memantau laptop. Tim Bima sudah memasang kamera tersembunyi di koridor. Pukul 4 sore, pesan dari Bima masuk. Target bergerak. Vina melihat rekaman langsung. Lucky dan Sandra berjalan di koridor. Lucky merangkul pinggang Sandra dengan mesra. Mereka tertawa. Lucky membuka pintu kamar dengan kartu akses. Mereka berdua masuk. Pintu tertutup. Bima, yang menyamar sebagai room service, berhasil mengambil foto sempurna saat mereka berciuman di depan pintu kamar. Jackpot. Vina menyimpan semua foto dan video itu ke dalam hard drive terenkripsi. Dia menatap layar. Tidak ada air mata. Hanya ada kelegaan yang dingin. Misinya hampir selesai. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk.
Dari Lucky. Sayang, aku lembur nih, lagi urus izin kafe di kantor Pemda. Kayaknya pulang pagi. Kamu baik-baik di sana ya? Aku kangen banget. Vina menatap pesan itu. Kebohongan yang sangat klise. Dia menarik napas panjang. Jarinya mengetik balasan. Iya, Mas. Hati-hati di jalannya. Jangan terlalu capek. Oh iya, besok lusa kan Vina pulang. Kita ada acara keluarga, penting. Lucky mungkin akan bingung membaca balasan itu. Acara keluarga apa? Vina tersenyum sinis. Acara yang dia maksud adalah surat panggilan pertama dari pengadilan agama yang akan segera dilayangkan oleh pengacaranya. Vina pulang dari perjalanan bisnisnya di Singapura. Lucky dan Ibu Sanah menyambutnya di rumah. Akting mereka sudah kembali berjalan, meskipun sedikit kaku. Mereka menanyakan tentang masalah administrasi vendor dengan antusiasme palsu. Vina menjawab semuanya dengan tenang, mengatakan bahwa semua sudah beres dan proyek akan segera dimulai. Vina juga membawa oleh-oleh mahal untuk mereka berdua, jam tangan mewah untuk Lucky dan bros berlian untuk Ibu Sanah, yang ia beli di mal dekat hotelnya. Ini adalah hadiah perpisahan. Keduanya menerima dengan gembira, menganggap Vina semakin mudah dikendalikan. Bagaimana acara keluarga yang kamu bilang, Vin? Tanya Lucky malam itu, teringat pesan Vina. Vina tersenyum. Oh, itu. Hanya acara syukuran kecil, Mas. Besok Vina urus. Mas Lucky dan Ibu tenang saja. Lucky dan Ibu Sanah tidak curiga sedikitpun. Mereka justru sedang sibuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Kegagalan racun membuat mereka berpikir ulang. Mereka memutuskan untuk mencoba kecelakaan. Ibu Sanah sudah mengamati kebiasaan Vina. Vina selalu turun tangga dengan cepat di pagi hari. Ibu Sanah berencana menumpahkan sedikit minyak di tikungan tangga lantai atas. Rencana itu akan mereka eksekusi lusa. Namun, Vina bergerak lebih cepat. Pagi harinya, Vina pamit bekerja seperti biasa. Lucky dan Ibu Sanah bersantai di rumah. Mereka menikmati kemewahan baru mereka. Lucky sibuk memandangi jam tangan barunya, sementara Ibu Sanah mencoba bros berliannya di depan cermin. Pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Lucky, dengan malas, berjalan membukakan pintu. Di depannya berdiri seorang pria rapi berseragam, tampak seperti petugas pos, namun membawa map resmi. Dengan Bapak Lucky, tanyanya formal. Iya, saya sendiri, jawab Lucky. Ada surat untuk Bapak. Mohon tanda tangan di sini. Lucky menandatanganinya dengan cuek, mengira itu tagihan kartu kredit atau dokumen asuransi mobil barunya. Petugas itu pergi. Lucky membawa surat itu masuk. Amplopnya berwarna coklat, tebal, dan memiliki stempel merah di sudutnya. Dari siapa, Lucky? Tanya Ibu Sanah dari ruang tengah. Lucky merobek amplop itu. Matanya membaca kop surat di bagian atas. Pengadilan agama. Jantungnya berdebar. Dia membaca lebih lanjut. Surat panggilan sidang pertama. Perkara, gugatan cerai. Penggugat, Vina. Tergugat, Lucky. Dunia Lucky seakan runtuh. Ibu, teriaknya panik. Ibu Sanah berlari menghampiri. Dia merebut surat itu dari tangan Lucky. Matanya membelalak ngeri saat membaca isinya. Dia menceraikan kita? Desis Ibu Sanah, tidak percaya. Beraninya perempuan itu. Setelah semua yang kita lakukan untuk dia. Kemarahan Ibu Sanah meledak. Tapi kemarahan itu cepat terganti oleh kepanikan. Bagaimana ini, Lucky? Rencana kita? Harta gono gini? Semuanya gagal. Lucky, sebaliknya, setelah syok awalnya berlalu, justru tertawa. Tawa yang kering dan dipaksakan. Bagus, katanya. Bagus. Dia mau cerai? Ayo, kita ladeni. Ibu Sanah menatap anaknya bingung. Apa maksudmu, Lucky? Kita tidak akan dapat apa-apa. Dia sudah kunci uangnya. Itu yang dia kira, Bu, seru Lucky. Dia memang mengunci 7,5 miliar itu sebagai harta bawaan. Tapi bagaimana dengan rumah ini? Mobil-mobil ini? Perusahaan kafe yang sedang dibangun? Itu semua kan didapat setelah menikah. Itu harta gono gini. Kita tuntut 50% dari semua itu. Wajah Ibu Sanah kembali cerah. Benar juga. Rumah yang mereka tinggali ini nilainya miliaran. Aset perusahaan kafe itu, meskipun baru, juga bernilai. Kamu pintar, Lucky, puji Ibu Sanah. Kita akan lawan dia di pengadilan. Kita akan bilang dia yang salah.
Dia istri yang sibuk kerja, menelantarkan suami. Kita akan tuntut hak kamu. Lucky merasa kembali di atas angin. Dia mengambil ponselnya, menghubungi Vina dengan amarah yang meluap-luap. Vina sedang rapat penting di kantornya ketika ponselnya berdering. Nama Lucky tertera di layar. Vina tersenyum tipis. "Maaf, saya harus angkat ini," katanya pada rekan-rekan rapatnya. Ia berjalan ke sudut ruangan. "Halo, Mas. Kamu serius mau cerai, Vina?" bentak Lucky di seberang telepon. "Kamu berani menggugat aku?" Vina tetap tenang. "Suratnya sudah sampai ya, Mas?" "Iya." Vina serius. "Vina rasa ini yang terbaik." "Terbaik katamu? Oke. Kalau itu mau kamu. Kita ketemu di pengadilan. Siapkan setengah hartamu untuk aku," teriak Lucky. "Rumah ini, mobil, perusahaan kafe itu, semua akan aku tuntut. Aku akan buat kamu miskin, Vina." Vina diam sejenak. "Mas Lucky yakin?" tanyanya pelan. "Tentu saja aku yakin. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu hukum," hardik Lucky. "Baiklah," kata Vina. "Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan, Mas." Vina menutup teleponnya. Dia kembali ke meja rapat. Rekan-rekannya menatapnya khawatir. "Maaf, ada sedikit masalah pribadi," kata Vina. "Kita lanjutkan." Vina kembali fokus pada presentasi di depannya. Di seberang kota, Lucky membanting ponselnya ke sofa. Ibu Sanah tertawa. "Bagus, Lucky. Ancam dia. Perempuan itu pasti takut sekarang. Dia tidak tahu hukum. Kita akan dapat miliaran. Dia pasti akan menyesal." Lucky ikut tertawa. Mereka merasa kemenangan sudah di depan mata. Mereka tidak sadar, Vina baru saja memancing mereka masuk ke dalam jebakan terakhir. Jebakan yang disiapkan di ruang sidang, tempat semua kebusukan mereka akan dibuka. Hari persidangan tiba. Lucky dan Ibu Sanah datang ke pengadilan agama dengan langkah angkuh. Lucky mengenakan setelan jas baru yang ia beli dengan kartu kreditnya. Ibu Sanah memakai perhiasan berlian pemberian Vina, seolah ingin menunjukkan siapa pemilik kemewahan itu sekarang. Mereka menyewa pengacara yang terkenal agresif, yang dibayar mahal, lagi-lagi dengan kartu kredit Lucky. Mereka tampak sangat percaya diri. Di sisi lain, Vina datang hanya didampingi pengacara pribadinya, Pak Rahman, seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa. Vina mengenakan gamis hitam sederhana dan hijab senada. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Sidang dimulai. Ruangan itu terasa dingin. Mediator menyatakan mediasi gagal karena pihak tergugat, Lucky, menolak berdamai kecuali dengan syarat pembagian harta. Hakim pun membuka persidangan. Pengacara Lucky langsung berdiri dan berbicara dengan suara lantang. Dia memaparkan tuntutan kliennya. "Yang mulia hakim," katanya, "klien kami, Bapak Lucky, telah digugat cerai secara sepihak oleh istrinya. Selama pernikahan, klien kami adalah suami yang baik dan setia. Namun, penggugat, Ibu Vina, adalah istri yang sibuk dengan karirnya, sering menelantarkan suami, dan tidak menjalankan kodratnya." Vina hanya menatap lurus ke depan. Pengacara Lucky melanjutkan. "Oleh karena itu, kami menolak gugatan cerai ini. Namun, jika perceraian tetap harus terjadi, kami menuntut hak klien kami atas harta gonogini. Kami menuntut 50% dari seluruh aset yang didapat selama masa pernikahan. Ini termasuk," pengacara itu membacakan daftar, 1 unit rumah mewah di kawasan elit, 2 unit mobil mewah, dan aset perusahaan kafe yang sedang dibangun, yang modalnya sebesar 3 miliar rupiah. Lucky dan Ibu Sanah tersenyum puas di kursi mereka. Mereka merasa sudah menang. Setelah pengacara Lucky selesai, hakim mempersilakan pihak Vina untuk berbicara. Pak Rahman berdiri dengan tenang. Dia tidak langsung membantah. "Yang mulia," katanya dengan suara jelas dan mantap, "kami di sini tidak akan berdebat tentang perasaan, atau siapa yang menelantarkan siapa. Kami akan bicara berdasarkan fakta dan bukti." Pak Rahman meletakkan sebuah map tebal di meja hakim. "Pertama, mengenai tuntutan harta gonogini. Kami akan buktikan bahwa tuntutan itu tidak berdasar." Pengacara Lucky tertawa kecil. "Apa maksud Anda?" Pak Rahman menatap pengacara itu. "Mengenai rumah mewah. Rumah itu dibeli oleh klien kami 1 tahun sebelum pernikahan. Ini akta jual belinya. Ini bukti transfer pembayarannya dari rekening pribadi klien kami. Rumah ini adalah harta bawaan, Yang mulia. Sama sekali bukan harta gonogini." Hakim memeriksa dokumen itu. Pengacara Lucky terdiam.
Wajah Luki dan Ibu Sanah mulai tegang. Kedua, lanjut Pak Rahman. Mengenai 2 mobil mewah. Kedua mobil itu juga dibeli oleh klien kami sebelum menikah. Ini BPKB dan faktur pembeliannya. Jelas atas nama Ibu Vina, dibeli lunas jauh sebelum akad nikah. Tapi ada mobil sport baru. Potong Luki, lupa diri. Pak Rahman tersenyum tipis. Benar, ada 1 mobil sport baru. Yang dibeli oleh Bapak Luki sendiri, 3 minggu lalu. Dan dibeli dengan cara kredit. Kredit atas nama siapa? Atas nama Bapak Luki sendiri. Silakan Bapak Luki nikmati mobil itu, beserta seluruh cicilannya. Luki terkesiap. Dan ketiga, mengenai aset kafe 3 miliar, lanjut Pak Rahman. Kami punya buktinya di sini. Pak Rahman mengeluarkan map biru. Ini adalah surat perjanjian usaha bersama yang ditandatangani oleh Bapak Luki. Di sini jelas tertulis, Pak Rahman membaca klausul 7, bahwa modal investasi sebesar 1 miliar rupiah adalah pinjaman lunak yang wajib dikembalikan jika terjadi perceraian. Dan modal 2 miliar rupiah adalah biaya jasa kepada vendor PT Desain Cipta Karsa yang sudah lunas. Jadi, tidak ada aset perusahaan. Yang ada adalah utang usaha sebesar 1 miliar rupiah atas nama Bapak Luki. Wajah Luki dan Ibu Sanah kini pucat pasi seperti mayat. Itu jebakan, teriak Ibu Sanah dari kursinya. Hakim mengetuk palu. Harap tenang, Ibu. Ini bukan jebakan, Yang Mulia. Ini perjanjian bisnis yang sah, kata Pak Rahman. Jadi, tuntutan harta gonogini dari pihak tergugat jelas kami tolak seluruhnya. Karena faktanya, tidak ada harta gonogini yang bisa dibagi. Yang ada hanya utang atas nama tergugat. Pengacara Luki terduduk lemas. Dia sudah kalah telak di babak pertama. Sekarang, kata Pak Rahman, suaranya berubah serius. Mengenai alasan perceraian. Pihak tergugat menuduh klien kami menelantarkan suami. Kami akan buktikan sebaliknya. Pak Rahman mengeluarkan sebuah ponsel dan alat perekam. Kami punya bukti KDRT verbal dan perencanaan niat jahat. Mohon izin memutar rekaman suara, Yang Mulia. Izin diberikan. Pak Rahman menekan tombol play. Ruang sidang itu hening. Lalu terdengar suara yang sangat jelas. Suara Luki, besok pagi kita singkirkan dia dan ambil semua uangnya. Lalu suara Ibu Sanah, ceraikan dia kamu bisa dapat 50% harta gonogini darinya. Luki dan Ibu Sanah membeku. Itu suara mereka. Rekaman malam itu. Dan ini, Pak Rahman belum selesai. Dia mengeluarkan 1 set foto mengkilap dan meletakkannya di depan hakim. Bukti perselingkuhan. Dilakukan oleh tergugat 3 minggu lalu, saat klien kami sedang perjalanan bisnis. Foto-foto itu sangat jelas. Luki merangkul wanita lain. Luki mencium wanita lain di depan pintu kamar hotel. Wajah Luki terlihat sangat jelas. Ruang sidang gempar. Pengacara Luki menunduk. Malu. Dia tidak diberitahu semua ini. Luki gemetar hebat. Ibu Sanah menatap Vina dengan kebencian tak terhingga. Vina, untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, menoleh ke arah suaminya. Matanya dingin, tajam, dan penuh kemenangan. Hakim mengetuk palu berulang kali, menenangkan ruangan. Setelah melihat semua bukti, kata hakim dengan suara tegas. Bukti rekaman suara, bukti foto perselingkuhan, dan bukti dokumen utang. Pengadilan memutuskan. Luki menahan napas. 1. Tuntutan harta gonogini dari pihak tergugat ditolak seluruhnya. Palu diketuk. 2. Gugatan cerai dari pihak penggugat, Ibu Vina, dikabulkan. Perceraian diputuskan karena kesalahan pihak tergugat, yaitu terbuktinya perselingkuhan dan adanya KDRT verbal. Palu diketuk lagi. Sidang ditutup. Vina menarik napas lega. Selesai sudah. Pak Rahman menjabat tangannya. Vina berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang. Luki masih terpaku di kursinya, gemetar. Ibu Sanah menatap nanar kepergian Vina. Mereka tidak hanya kalah. Mereka hancur. Vina berjalan keluar dari gedung pengadilan agama dengan langkah tegap. Hijab hitamnya berkibar pelan saat angin menerpa pelataran gedung. Pak Rahman berjalan di sampingnya, membawa map berisi kemenangan mereka. Vina tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu melihat wajah Luki atau Ibu Sanah. Dia bisa membayangkan kehancuran mereka. Di dalam mobil, Vina akhirnya melepaskan napas panjang yang ia tahan. Selesai. Perang ini akhirnya selesai. Bapak mau langsung antar saya ke kantor? Tanya Vina. Pak Rahman tersenyum. Tidak, Ibu Vina.
Masih ada satu babak final yang harus Ibu saksikan. Tapi tidak di sini. Kita akan memantaunya dari jauh. Tim saya sudah di lapangan. Di dalam ruang sidang, Lucky masih membeku di kursinya. Putusan hakim itu bagaikan rentetan peluru yang menembus harga dirinya. Ditolak. Dikabulkan. Perselingkuhan. KDRT verbal. Utang 1 miliar. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati kesombongannya. Pengacaranya sudah mengemasi tasnya dengan cepat. Maaf, Pak Lucky. Saya sudah berusaha. Tapi bukti mereka terlalu kuat. Anda tidak jujur pada saya soal surat utang dan perselingkuhan itu. Pengacara itu pergi begitu saja, malu, dan tahu dia tidak akan pernah dibayar untuk sisa jasanya. Lucky, ayo pergi dari sini. Rintih Ibu Sanah. Wajahnya pucat pasi. Bros berlian pemberian Vina di dadanya terasa berat, mengejeknya. Lucky berdiri dengan kaki gemetar. Keduanya berjalan keluar dari ruang sidang, menunduk, menghindari tatapan mata orang-orang yang berbisik-bisik. Mereka adalah pecundang. Saat mereka melangkah keluar dari lobi utama ke terik matahari di pelataran, mereka tidak disambut oleh kelegaan. Mereka disambut oleh sekelompok pria berbadan tegap yang mengenakan kemeja batik rapi. Mereka bukan preman. Mereka terlihat jauh lebih menakutkan. Mereka profesional. Salah satu pria, yang paling tinggi dengan map di tangan, melangkah maju. Dengan Bapak Lucky, suaranya datar dan dingin. Lucky mengangguk kaku. Kami dari Bank Swasta Nasional. Saya di sini sehubungan dengan tagihan kartu kredit platinum Anda yang sudah jatuh tempo selama 2 bulan dan telah melampaui batas pemakaian secara signifikan. Pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal. Tangan Lucky gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada rincian tagihan. Ratusan juta rupiah. Pembelian mobil sport, jam tangan, pakaian mewah, perhiasan untuk ibunya, dan biaya di muka untuk pengacara tadi. Totalnya hampir 500 juta rupiah. Ini pasti salah, gagap Lucky. Data kami tidak pernah salah, Pak, kata pria itu. Anda punya waktu 24 jam untuk melunasi, atau kami akan. Belum selesai pria itu bicara, pria lain dari kelompok yang berbeda maju. Permisi, kami dari pihak perusahaan leasing mobil. Apakah benar Anda pemilik mobil sport dengan nomor polisi ini? Pria itu menunjuk ke mobil sport merah yang diparkir Lucky dengan angkuh di area parkir depan tadi pagi. Iya, itu mobil saya. Kenapa? Berhubung Bapak Lucky gagal membayar cicilan pertama dan kedua, dan berdasarkan catatan buruk dari kartu kredit Bapak, kami memutuskan untuk menarik unit ini. Sekarang juga. Apa? Ditarik? Jangan. Saya akan bayar, teriak Lucky. Maaf, Pak. Sudah terlambat. Dua pria tegap lainnya sudah bergerak menuju mobil itu. Salah satunya dengan ahli membuka pintu mobil, sementara yang lain menyiapkan truk derek yang entah sejak kapan sudah siaga. Lucky mencoba berlari menghalangi. Jangan ambil mobil saya. Tapi pria bertubuh tegap itu hanya mendorongnya pelan, hingga Lucky tersungkur di aspal. Jas mahalnya kotor oleh debu. Ibu Sanah menjerit. Kurang ajar. Kalian tidak tahu siapa kami. Pria dari bank tadi menatap Ibu Sanah. Kami tahu persis siapa Ibu. Ibu Sanah, kan? Ibu adalah penjamin dari kartu kredit Bapak Lucky. Ibu Sanah terdiam. Penjamin? Saya tidak pernah tanda tangan. Benarkah? 3 minggu lalu, anak Anda meminta kenaikan limit darurat. Dan dia mengagunkan aset atas nama Ibu. Ini suratnya. Lengkap dengan tanda tangan Ibu. Pria itu menunjukkan selembar kertas. Ibu Sanah tidak ingat menandatanganinya. Mungkin Lucky menyelipkannya di antara dokumen lain. Aset apa? Tanya Ibu Sanah, suaranya bergetar. 1 unit rumah di Jalan Merpati, jawab pria itu. Mata Ibu Sanah membelalak. Itu rumahnya. Satu-satunya rumah peninggalan almarhum suaminya. Tempat dia membesarkan Lucky. Lucky? Desisnya. Kamu gadaikan rumah Ibu? Lucky tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, gemetar di tanah. Dia telah mengorbankan rumah ibunya untuk foya-foya sesaat. Saat itulah, Pak Rahman muncul. Dia berjalan tenang menembus kerumunan kecil itu. Lucky dan Ibu Sanah menatapnya seperti melihat hantu. Permisi, Bapak Lucky, Ibu Sanah, sapa Pak Rahman dengan sopan. Saya di sini hanya untuk menyampaikan ini. Dia menyerahkan sepucuk surat resmi lain. Ini adalah surat somasi resmi dari klien kami, Ibu Vina. Tuntutan pelunasan utang usaha sebesar 1 miliar rupiah. Ibu Sanah tertawa histeris.
1 miliar? Hahaha. Uang dari mana? Kami tidak punya apa-apa. Perempuan licik itu sudah mengambil semuanya. Silakan ibu bicarakan itu di pengadilan perdata, kata Pak Rahman tenang. Perjanjian itu sah. Ditandatangani di atas meterai oleh Bapak Luki. Klien kami memberi Anda waktu 7 hari untuk melunasi. Pak Rahman menatap Luki yang masih tersungkur. Dan jika tidak, lanjutnya, kami akan menempuh jalur hukum untuk menyita aset apapun yang Anda miliki. Oh, maaf. Pak Rahman meralat. Sepertinya Anda sudah tidak punya aset apa-apa lagi. Aset ibu Anda pun sudah diagunkan ke bank. Pukulan terakhir itu terlalu berat bagi Ibu Sanah. Rumahnya, rumah satu-satunya, akan disita bank. Ditambah utang 1 miliar. Ditambah utang kartu kredit ratusan juta. Mobil ditarik, dicerai, dipermalukan. Semuanya terjadi dalam 1 jam. Luki, anak durhaka. Rintihnya, pandangannya kabur. Bros berlian di dadanya terasa menusuk. Ini semua salahmu. Kamu yang bodoh. Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu gadaikan rumahku? Teriaknya kalap. Dia memukul-mukul Luki yang masih terduduk di tanah. Dadanya terasa sesak luar biasa. Napasnya tercekat. Ibu. Dia mencengkeram dadanya. Pandangannya menggelap. Ibu Sanah pingsan di pelataran parkir yang panas itu. Luki terdiam. Ibunya pingsan. Mobilnya diderek. Para penagih utang menatapnya tanpa iba. Orang-orang di sekitar berbisik dan mengambil foto. Dia sendirian. Hancur. 0 rupiah. Dan utang miliaran. Di seberang jalan, di dalam mobil yang gelap, Vina menyaksikan semua itu dari kejauhan. Dia melihat Ibu Sanah ambruk. Dia melihat Luki yang seperti mayat hidup. Tidak ada senyum kemenangan di wajah Vina. Hanya ada kelegaan yang dingin. Dia menutup tirai jendela mobil. Jalan, Pak, katanya pelan kepada sopir. Kita ke kantor. 1 tahun kemudian. Suara azan bergema lembut di udara pagi yang sejuk. Vina membuka jendela kamarnya yang menghadap langsung ke pelataran Masjidil Haram di Mekah. Dia baru saja menyelesaikan ibadah umrahnya. Perjalanan ini adalah bentuk syukurnya. Syukur karena telah terbebas dari pernikahan yang beracun, dan syukur karena bisnisnya kini justru berkembang semakin pesat. Setelah perceraian itu, Vina menjual rumah lamanya. Kenangan buruk di sana terlalu berat. Dia membeli apartemen mewah di pusat kota dan memfokuskan seluruh energinya pada pekerjaan. Perusahaan teknologinya baru saja mendapat suntikan dana besar dari investor asing, membawanya ke level internasional. Ponselnya di atas nakas bergetar. Sebuah panggilan video dari Pak Rahman. Vina tersenyum, mengenakan bergo instannya, lalu mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, Pak Rahman. Bagaimana kabarnya? Wajah Pak Rahman terlihat cerah. Waalaikumsalam, Ibu Vina. Alhamdulillah baik. Ibu, saya hanya mau lapor. Lelang rumah Ibu Sanah sudah selesai dilaksanakan oleh pihak bank. Rumah itu laku keras. Vina mengangguk. Alhamdulillah. Sebagian besar uangnya dipakai untuk melunasi utang kartu kredit dan biaya bank. Tapi ada sisa, Bu. Setelah dihitung, ada sisa sekitar 50 juta rupiah. Pihak bank sudah mentransfernya ke rekening Ibu Vina sebagai cicilan pertama pelunasan utang 1 miliar Bapak Luki. Vina terdiam sejenak, menatap Kabah di kejauhan. Pak Rahman, katanya lembut, tolong sisa uang itu, semuanya, Bapak sumbangkan atas nama almarhumah ibu saya. Sumbangkan ke panti jompo dan panti asuhan mana saja yang Bapak rasa butuh. Saya tidak butuh 1 sen pun uang haram mereka. Pak Rahman tersenyum haru. Baik, Bu Vina. Akan saya laksanakan. Ibu memang berhati mulia. Hanya menjalankan amanah, Pak. Terima kasih bantuannya. Vina menutup telepon. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia bebas. Di belahan bumi yang sama, namun di dunia yang jauh berbeda. Di sebuah gang sempit dan becek di pinggiran kota. Bau comberan menyengat hidung. Di salah satu rumah kontrakan petak yang pengap, Luki terbangun. Bukan karena azan, tapi karena teriakan ibunya. Luki, bangun. Kamu tidak cari kerja? Air di bak sudah habis. Kontrakan ini kapan mau kamu bayar? Luki mengusap wajahnya. Rambutnya gondrong tak terurus, tubuhnya kurus. Ibu Sanah duduk di dipan kayu, menatapnya dengan benci. Wanita tua itu selamat dari serangan jantungnya tahun lalu, tapi sebagian tubuhnya lumpuh. Dia kini berjalan dengan diseret, dan wajahnya tertarik sebelah.
Bros berlian dan perhiasannya sudah lama dijual untuk biaya rumah sakit dan menyambung hidup. Lucky adalah aib. Foto perselingkuhannya dan drama di pengadilan membuatnya viral di kalangan terbatas. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dia kini bekerja serabutan. Kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang jadi tukang ojek pangkalan. Sabar, Bu. Ini masih pagi, gerutu Lucky. Dia meraih kaos kotor di gantungan. Sabar, sabar. Hidup kita sudah hancur begini kamu bilang sabar? Bentak Ibu Sanah. Ini semua salahmu. Salahmu. Ini adalah ritual mereka setiap pagi. Saling menyalahkan. Salahku? Balas Lucky, suaranya meninggi. Ibu yang memulainya. Ibu yang serakah. Menuntut harta gono gini. Menyuruhku menceraikan Vina. Tapi kamu yang bodoh. Jerit Ibu Sanah, suaranya melengking. Kamu yang menandatangani surat utang 1 miliar itu tanpa membaca. Kamu yang menggadaikan rumah ibu satu-satunya. Dan kamu yang tidak becus itu. Selingkuh di hotel. Kalau saja kamu lebih pintar sedikit, kita tidak akan begini. Lucky menatap ibunya dengan muak. Setidaknya aku berusaha. Ibu hanya bisa duduk dan mengeluh. Aku lumpuh karena kamu, anak sialan. Pertengkaran itu terus berlanjut. Mereka berdua terjebak. Terjebak di kontrakan sempit itu. Terjebak dalam kemiskinan. Terjebak dalam utang 1 miliar kepada Vina yang tidak akan pernah bisa mereka bayar. Dan yang terburuk, mereka terjebak bersama. Dua manusia serakah yang kini harus saling menatap wajah kegagalan mereka setiap hari, seumur hidup mereka. Saat Lucky keluar dari gang sempit itu untuk memulai harinya mencari recehan, dia melewati sebuah warung kopi. Televisi di warung itu sedang menyiarkan berita bisnis pagi. Di layar, tampak seorang wanita berhijab yang anggun sedang diwawancarai dalam sebuah konferensi teknologi internasional di Dubai. Itu Vina. Sukses, kaya raya, dan dihormati. Lucky berhenti. Dia menatap layar TV dengan pandangan kosong. Penyesalan itu datang menghantamnya. Bukan penyesalan karena telah berbuat jahat, tapi penyesalan karena dia telah salah langkah dan gagal. Di Mekah, Vina baru saja selesai salat duha. Dia tersenyum menatap keramaian orang yang bertawaf. Dia teringat kalimat terakhirnya malam sebelum pengkhianatan itu terungkap. Kupastikan mereka berdua manusia serakah akan menyesal seumur hidupnya. Vina menutup matanya, berzikir pelan. Dia sudah mengamankan 7,5 miliarnya. Tapi kedamaian yang dia rasakan sekarang, melihat keadilan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, itu sungguh tak ternilai harganya.